Salam sejahtera para pemirsa YouTube semua. Jumpa lagi dengan Pepito di channel kita semua, itu Mujige. Channel yang out of the box, channel yang mendorong kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Halo teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan Pepito dengan pesan-pesan dan ilmu-ilmu aneh ya. Pepito mau sharing sesuatu yang sederhana lagi, yang pasti yang masih menjadi pertanyaan kalian ya, tentang manifestasi. Kenapa saya memilih topik manifestasi ini? Karena inilah yang saya bisa sharing kepada kalian, di mana saya mengalaminya. Saya menjadi seorang praktisi, saya menjalaninya, dan terbukti ada perubahan di diri saya. Sebelum saya menggunakan atau saya memilih topik ini ya, topik manifestasi ini sebagai core saya, maksudnya itu yang utama yang saya sharingkan, dan saya memilih topik ini karena topik ini sangat relate dengan keadaan-keadaan sekarang, apalagi keadaan yang akan bisa terjadi di kedepan hari ya. Saya tidak memprediksi apa-apa di kedepan hari itu bagaimana, karena semua yang terjadi di kedepan hari itu sudah bisa kita lihat dari keadaan sekarang, teman-teman sekalian. Kalau kita mau mengolah diri, mau maju, mau belajar, pasti ke depan hari itu kita akan mendapatkan sesuatu bentuk energi yang positif ya, karena kita di saat ini kita mempersiapkan diri, kita menambah ilmu, kita membuka wawasan kita supaya kita bisa mengembangkan sesuatu, kita bisa mengembangkan ilmu yang kita pelajari sekarang itu untuk bekal di kedepan hari. Jadi di kedepan hari itu sesuatu yang terjadi karena memang kita itu mengembangkan sesuatu di saat ini. Pada saat kita mengembangkan sesuatu ilmu atau bakat kita di saat ini, itu akan berkembang pada kedepan hari, dan di masa depan kita nanti itu tergantung dari kita pada saat ini. Kalau kita bisa mengembangkan diri di saat ini, kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang kita dapatkan saat ini, itu kita akan bisa berkembang di masa depan ya. Bila kita syukuri saat ini, bila kita bersyukur, itu rezeki akan ditambah. Itulah yang terjadi, yang saya pelajari pada masa lalu saya. Jadi saya mempelajari masa lalu saya pada saat saya bersyukur dan saya mengolah nikmat-nikmat dari Tuhan, itu saya akan mendapatkan perkembangan di masa depan ya. Masa depan itu masa sekarang yang saya jalani ini, karena saya belajar dari masa lalu saya. Begitu seterusnya. Jadi kalian itu kalau mau mendapatkan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan opportunity, itu kalian itu harus bersyukur pada saat ini. Syukurilah nikmat-nikmat yang kalian dapatkan pada saat ini. Ini adalah bekal untuk kalian mendapatkan masa depan kalian, teman-teman sekalian. Nah, saya itu ingin membagikan sesuatu lagi kepada teman-teman sekalian ya. Ilmu yang sederhana, ilmu untuk menarik uang, teman-teman sekalian ya. Karena banyak dari pertanyaan-pertanyaan itu masih menanyakan tentang bagaimana kita itu menarik materi atau menarik uang. Kita itu menarik, itu sebenarnya hukum alam kita sebagai manusia, teman-teman sekalian. Jadi kita itu bisa mengetrek atau kita itu bisa menarik sesuatu.
Cuman ya, kita itu harus bervibrasi sama dengan apa yang kita tarik, teman-teman sekalian. Kalau kita ini sebagai manusia, kita itu bisa menarik manusia lainnya dengan sangat mudah. Ilmu marketing itu adalah bagaimana kita itu menarik manusia lainnya. Kita tawarkan sesuatu barang supaya mereka beli, ya. Dan dari dulu, dari zaman dahulu itu selalu ada ilmu bagaimana kita itu menjadi daya tarik orang lain. Kita menjadi daya tarik rezeki. Lah, rezeki itu dari mana? Dibawa sama orang lain itu, teman-teman sekalian, ya. Karena kita bersyukur kepada alam semesta, kita juga menarik akhirnya kenikmatan-kenikmatan dari alam semesta. Ilmu zaman dulu itu ada namanya ilmu pengasihan. Ilmu pengasihan itu sebenarnya kita mengasihi, teman-teman sekalian. Jadi bukan kita berharap dikasihani, ya, bukan kita berharap dikasihani. Ini dari pandangan saya loh, teman-teman sekalian, dari pandangan saya karena saya seorang praktisi. Jadi saya itu tidak berharap dikasihani, ya. Tetapi ilmu pengasihan itu kita itu mengasihi. Jadi kita itu yang harus memberi, teman-teman sekalian. Jadi jangan terbalik pemikirannya. Tapi kalau itu yang ada dalam pandangan kalian, ya itu boleh-boleh saja, ya, itu terserah. Tetapi yang saya jalani adalah pada saat kita menggunakan ilmu pengasihan, itu kita itu mengasihi, ya, bukan kita minta dikasihani. Nah, ilmu pengasihan, cara bekerjanya adalah kita bersyukur kepada Tuhan, ya, atas nikmat-nikmat yang sudah dikasih kepada kita. Kita terima kasih Tuhan. Nah, pada saat kasih yang dari Tuhan itu kita terima dengan cara bersyukur, kita bersedekah, kita memberikan kepada sekeliling kita, kita berikan rasa sayang kita, rasa kasih kita kepada tanaman-tanaman, kepada hewan-hewan, juga kepada lingkungan kita, ya, kepada orang lain, kepada keluarga, itu kita kasihi, ya. Nah, cara mengasihi orang itu bagaimana? Cara mengasihi lingkungan itu bagaimana? Kita bervibrasi tinggi, yaitu kita tidak mengeluh, kita bersyukur, kita bersolawat, kita berzikir, kita berdoa, kita mendoakan lingkungan, kita mendoakan orang, ya, dan kita tersenyum dari dalam hati, ya. Pada saat kita bersyukur menerima kasih dari Tuhan, itu kita lantunkan lewat senyuman. Terima kasih Tuhan, aku menerima kasih-Mu. Terima kasih. Nah, pada saat kita sudah bahagia karena menerima kasih dari Tuhan, kita bagikan ke orang lain itu dengan kita tersenyum dari dalam hati kita. Itulah ilmu pengasihan yang akhirnya Tuhan memberikan kasihnya lagi dari orang-orang atau lingkungan yang kita kasihi. Nah, akhirnya berputar. Orang-orang itu akan memberikan rezeki kepada kita. Lingkungan, alam raya ini akan juga memberikan kasihnya kepada kita karena kita mengasihi mereka. Jadi, terima kasih dari Tuhan itu, kita menerima kasih dari Tuhan, kita berikan kasih lagi kepada lingkungan kita. Lingkungan kita akan memberi kasihnya kepada kita juga. Ya, itu loh, itu ibarat yang saya praktekkan, ya. Ya, jadi itu yang saya praktekkan. Jadi ilmu pengasihan itu bukan saya menjalani ritual-ritual tertentu, tidak, tetapi saya itu diberi pandangan hikmah kalau ilmu pengasihan itu kita yang mengasihi, bukan kita minta dikasihani, teman-teman sekalian. Sama pada saat kita itu mau menarik misalnya uang, ya, misalnya sejumlah uang. Nah, kita tidak minta untuk dikasihani, tetapi kita itu menarik jumlah uang itu dengan kita itu mengasihi uang, ya. Kita itu menyayangi uang. Jadi kalau kalian itu mendapatkan rezeki berupa uang, kalian simpan, kalian kasihi uang kalian itu, ya. Setelah kalian kasihi, kalian sedekahkan kepada orang. Misalnya ini kalian pengen uang 1 juta, ya. Kalian itu di dompet kalian itu ada uang 100.000.
kalian kasihi uang 100.000 kalian itu ya. Kalian kasihi, kalian katakan rasa sayang kepada uang itu. Setelah itu kalian sedekahkan kepada orang ya. Itu biasanya akan berlipat ganda rezeki yang datang kepada kalian. Kalian coba saja ya. Kalian misalnya pengen uang itu lebih banyak lagi. Kalian itu di dompet itu punya uang kecil. Itu terjadi pada saya teman-teman sekalian. Jadi di dompet saya itu tinggal 2.000 rupiah. Saya itu bingung mau bagaimana. Lalu saya buka dompet saya itu, saya ambil uang 2.000 rupiah itu, saya cium-cium itu uang 2.000 rupiah. Tidak lama, ya tidak lama, ini bener, ini ajaib teman-teman sekalian. Ada klien saya telepon, ngundang saya ke hotel. 2.000 itu saya gunakan untuk bensin saya, ketemu klien saya di hotel mewah di Surabaya. Sampai di hotel itu teman-teman sekalian, saya duduk di lobi hotel, dan klien saya itu berterima kasih kepada saya dan ngasih saya amplop. Isinya berapa teman-teman sekalian? 4 juta teman-teman sekalian. Bayangkan, jadi saya 2.000 rupiah itu saya gunakan untuk beli bensin, less money itu loh teman-teman sekalian. Saya cium-cium gini 2.000 rupiah itu ya. Setelah itu saya bilang, Tuhan, saya mau ke hotel, saya dicari klien saya, uang ini mau saya belikan bensin. Jadi ya sudah, habis-habisan lah saya gunakan uang itu. Di dompet saya tinggal 2.000 itu untuk saya beli bensin. Pokoknya saya isi itu 2.000 rupiah itu naik sedikit lah itu. Dan itu cukup saya untuk saya ke hotel. Nah, pada saat saya ke hotel itu, hotel mewah tersebut, yaitu saya diberikan amplop, isinya itu 4 juta rupiah. Jadi berapa kali lipat coba teman-teman sekalian. Dari 2.000 rupiah, saya mendapatkan 4 juta. Saya langsung sujud syukur waktu itu, dan saya waktu itu bagikan ke Pak D saya. Pak D saya waktu itu juga lagi kekurangan, lagi kesulitan keuangan. Saya bagikan berapa ratus ribu ke Pak D saya. Setelah itu saya gunakan selebihnya untuk keperluan kehidupan saya. Jadi itu teman-teman sekalian. Kalian bisa praktekkan ini, kalian bisa gunakan untuk kehidupan kalian ya. Pengalaman saya ini, jadi kalian nggak usah khawatir kalau kalian kekurangan uang. Kalau kalian ingin uang lebih, kalian lihat dompet kalian itu ada berapa. Kalau di dompet kalian ada receh, kalian pegang receh itu, kalian cium seperti ini, ya, mau berapapun tuh recehnya, bilang rasa I love you, atau terima kasih Tuhan saya masih mendapatkan rezeki ini. Terima kasih Tuhan saya masih mendapatkan, masih ada uang walaupun receh ya. Kalau misalnya kalian punya uang 5.000, kalian pegang aja uang 5.000 itu dan kalian cium-cium, kalian bilang terima kasih Tuhan saya masih ada uang 5.000 ini. Gitu. Kalian lihat keajaiban apa yang terjadi pada kalian ya. Teman-teman sekalian, itu aja yang mau saya bagi. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari video ini, kalian bisa tercerahkan, kalian mendapatkan solusi, khususnya untuk masalah keuangan kalian. Bila kalian mengalami keadaan keuangan yang kurang baik, kalian bisa praktekkan ilmu menarik uang yang saya sudah pernah alami ya. Kalian juga bisa mempraktekkan ilmu pengasihan yang saya lakukan, yaitu ilmu pengasihan adalah ambil hikmahnya, kita itu mengasihi, bukan kita minta dikasihani ya. Teman-teman sekalian, itu aja. Terima kasih kalian sudah menyimak. Mudah-mudahan kalian mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan, dan kalian menjadi orang yang bervibrasi tinggi dan menjadi orang yang bahagia dalam kalian menjalani kehidupan ini. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.